merah di desa Kaweden. Seorang ibu terpaksa mempergunakan ilmu hitam milik leluhurnya yang diwariskan oleh keluarganya secara turun-temurun. Ilmu kuno yang hampir punah setelah anaknya diperkosa dan digilir oleh teman-temannya sendiri. Ia yang hidup tanpa suami dalam keadaan pas-pasan hanya dengan menjadi tukang masak jika ada tetangga yang memintanya. Tidak mungkin melawan preman kampung yang terkenal bengis. Meski benar, si anak bekerja di barak yang sama sebagai tukang masak dengan preman-preman tersebut. Si ibu terpaksa membiarkan si anak bekerja dengan mereka demi menyambung hidup. Tadinya si ibu menentang keputusan sang anak, tapi akhirnya sang ibu mengizinkan saat anaknya berhasil meyakinkannya. Saya persembahkan kisah dari negeri yang jauh, yang penduduk aslinya terdiri dari suku Melayu, suku Sakai, dan suku Aki. Pulau ini berada tepat di muara Sungai Siak. Penghasil terbesar dari tempat ini adalah minyak bumi, mempunyai letak yang sangat strategis karena dilalui oleh jalur perkapalan internasional menuju ke Selat Malaka. Di kampung yang jauh yang berbatasan dengan hutan, hiduplah seorang ibu bersama putrinya. Meski hidup mereka serba kekurangan, mereka hidup bahagia hingga bencana itu datang. Saya pemerkosa gadis berusia 15 tahun. Saya pelakunya. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf, ucap seorang pemuda ketakutan. Tolong ampuni saya. Jangan bunuh saya. Kali ini ia berteriak. Pemuda berambut gondrong bertato di kedua tangannya berteriak sepanjang jalan di sebuah desa yang bernama Kaweden. Ya, daerah ini masuk kawasan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Masyarakat yang tinggal di daerah itu masih sangat jauh dari kemajuan. Mereka hidup berdampingan dengan hutan. Ternyata pemuda itu sedang mabuk, makanya mulutnya terus meracau di sepanjang jalan desa. Desa di pinggir hutan belantara yang bernama Desa Kaweden. Di satu rumah, seorang gadis remaja sedang menangis di kamarnya. Sabar ya nak, sabarkan hatimu. Rasa sakit hatimu akan terbalas. Semua yang merusakmu akan menerima balasannya, ucap sang ibu dengan nada lirih, akan tetapi suaranya terdengar beku. Setelah ditenangkan dan dibujuk terus-menerus oleh ibunya, akhirnya Nana, si gadis pun tertidur pulas di samping ibunya. Sementara di tempat lain, tampak dua sekawan sedang mengobrol sore hari itu. Tony meninggal kena penyakit aneh, Jo, ucap Safwan. Jo adalah panggilan untuk Dirjo. Wah, aku nggak ngelihat kondisi mayatnya loh, jawab Dirjo santai. Tiba-tiba Safwan mendadak kikuk ketakutan. Jo, apa itu Jo? Lihat ke teras rumah Pak Simon, cepat, ucapnya terbata. Matanya melotot hingga hampir keluar menatap atap rumah Pak Simon. Oh, posian, saut Dirjo sembari menoleh ke arah rumah Pak Simon. Bajingan, Dirjo terpekik, matanya ikut terbelalak kala menyaksikan sosok aneh. Detak jantungnya tiba-tiba berpacu menggedor dadanya. Sosok berbadan manusia, berwarna merah muda, bertotol-totol merah darah. Kepalanya lancip seperti joker, telinganya memanjang sampai menyentuh bahu. Di ujung cuping telinga itu terlihat ada benjolan. Makhluk itu sedang duduk di kursi sembari rokokan, seolah sosok itu sedang santai tanpa memperdulikan Safwan dan Dirjo yang tercekat ketakutan. Mata Dirjo dan Safwan tak berkedip, memperhatikan makhluk itu seolah terhipnotis dengan tatapan ngeri. Sekejap kemudian, sosok itu melompat masuk ke dalam parit lalu menghilang. Dan saat itulah Dirjo dan Safwan seolah tersadar. Ayo Jo, balik aja Jo, ajak Safwan sembari berlalu menyeret tangan Dirjo. Keduanya kembali ke rumah. Dirjo tinggal bersama keluarga, yaitu Safwan, ibu, bapak, dan adik perempuannya. Riau, sekitaran tahun 2005. Gatal sekali, keluh pemuda yang bernama Robert sembari menggaruk tangannya.
Ada luka berbentuk bulat seperti koin bintik-bintik merah mirip kadas ataupun kurap. Teman-teman satu tongkrongan pun merasa jijik, kasihan bercampur setengah risih duduk berdekatan dengannya, merasa malu dan tidak nyaman. Karena temannya merasa risih, ia pun memilih pulang. Umpatan demi umpatan ia lontarkan lantaran rasa gatal di badannya sudah mulai menyiksa. Lama-kelamaan dia tidak sanggup menahannya. Ia terus menggaruk bagian tubuhnya yang terluka tanpa henti. Malam tenang dengan suasana pinggiran hutan yang sepi, nyaman, dan damai. Suara binatang malam dan angin rembulan sedang memerah tepat di bulatan sempurna. "Pak, Pak, badan saya gatal, Pak," teriak Robert kencang membuat bapaknya terbangun lalu berlari ke kamar anaknya. "Kenapa kau, Nak?" Bapaknya panik kala melihat anaknya sudah terbujur di atas ranjang dan tidak lagi bergerak. Sang bapak membeku dengan tatapan ngeri, tidak berani menyentuh jasad anaknya yang telah berubah menjadi sangat mengerikan. Tubuhnya terlihat dipenuhi bulatan-bulatan selebar tutup gelas berwarna merah mengeluarkan darah hampir di sekujur tubuhnya. Mulai dari wajah, leher, badan, tangan, sampai ujung kaki dengan waktu yang cukup lama. Ayah Robert menggigil dengan kaki gemetar sementara matanya melotot menatap anaknya yang terbujur kaku dalam keadaan yang mengenaskan. Ibunya yang juga mendengar teriakan anaknya ikut terbangun lalu menyusul sang suami. Ia berteriak histeris begitu menyaksikan keadaan putranya. Tangisnya melolong membangunkan tetangganya. Warga yang mendengarnya pun berdatangan. Siapapun yang datang malam itu seolah tercekat kala menyaksikan keadaan Robert yang sangat mengenaskan. Dalam hati bertanya-tanya, bagaimana mayat Robert bisa sedemikian rupa? Gosip tentang kematian Robert yang tidak wajar terus menyebar bagai penyakit menular tak terbendung, menjadi bahan gibah. Seminggu kemudian, ada yang akan menggelar hajatan besar di desa tersebut. Semua warga pun datang malam sebelum hari pernikahan. Ada yang datang membawa bahan makanan, ada yang datang membawa hadiah untuk mempelai, ada juga yang membawa uang dan lain sebagainya. Semua diterima dengan baik oleh si tuan rumah. Malam itu acaranya naruh, yaitu menaruh gula, rokok, beras, dan lain-lain. Kalau orang Jawa mengatakan nyinom atau pasehan pada melek-melek. Tua, muda, anak-anak pun bersukaria. Siang hari, pesta pun digelar. Semua orang bersuka cita menikmati hiburan dan hidangan yang tersajikan. Setelah pesta pernikahan di malam harinya, masih berkumpul di tempat pesta sanak saudara dari Sohibul Hajat masih berbincang. Madik, kenapa kamu dari tadi garuk-garuk terus?" tanya Usman penasaran kala melihat Madik yang menggaruk-garuk tangannya. Ini gatal, tidak tahu kenapa," jawab Madik masih terus menggaruk seluruh badannya. Diperlihatkan tangannya. Sampai merah-merah seperti itu. Coba kasih salep atau obat gatal, saran Usman. Semua sia-sia. Obat dan salep juga obat tradisional, mental semuanya, tidak ada efeknya, jawab Madik sambil masih terus menggaruk seluruh badannya. 1 jam kemudian, Madik mulai kepanasan, ia pun terjatuh ke tanah. Madik tersungkur, lalu mulai berguling-guling di tanah, membuat orang-orang mulai mendekat dan berusaha menolongnya. Akan tetapi, tubuh Madik masih terus kasal-kasal dan terus meronta hingga tangan orang-orang yang memeganginya melepaskan tubuh Madik. Baju kini sudah lepas dari badannya. Tampak di sekujur tubuhnya warna merah bulat memenuhi sekujur tubuhnya. Bahkan Madik sampai melepaskan celananya. Telanjang bulat membuat para wanita berteriak histeris, ketakutan bercampur ngeri. Sekujur tubuhnya bertotol merah dan mengeluarkan darah. Bau anyir bercampur bau busuk menguar seperti bau seorang yang sedang menstruasi. Tidak menunggu lama, hanya 2 jam saja, bulatan merah seperti bulan purnama itu memenuhi sekujur badannya sampai ke mata dan ketiaknya, kecuali hanya satu yang tidak terkena bulatan itu, yaitu di organ vitalnya saja.
Beberapa saat kemudian, Madik terkapar tak bergerak lagi. Ia meninggal dunia tepat di pelataran rumah yang siangnya menggelar hajatan. Madik adalah saudara jauh dari yang punya hajatan. Madik tinggal di kampung Kaweden sudah agak lama, jauh-jauh bulan sebelum acara digelar. Dokter kampung pun didatangkan saat Madik masih moling-moling atau berguling-guling kesakitan. Tetapi sayang, Madik sudah meninggal dunia saat dokter datang. Geger malam itu, semua tetangga warga kembali ke tempat hajatan bukan untuk hajatan, tetapi untuk ikut berduka cita dan berbela sungkawa atas kematian Madik. Madik meninggal dunia di depan kedua orang tua dan keluarga besarnya di hadapan tamu-tamu yang menginap. Semua yang hadir menatap ngeri ke arah jasad Madik karena meskipun dia sudah dinyatakan meninggal, tapi di sekujur tubuhnya yang terluka masih terus saja mengeluarkan darah. Dirjo dan Safwan pun datang. Keduanya masih sempat melihat mayat Madik yang masih terkapar di tanah. Dirjo tersentak kaget. "Bak Mioseng!" Refleks Dirjo berteriak setelah melihat mayat si Madik. Ini mirip setan yang semalam ya, Jo. Safwan pun refleks menimpali dengan suara kencang, membuat seluruh mata serentak tertuju pada keduanya. "Tutup dengan daun talas," ucap seseorang dari kejauhan. Suara wanita tua berjalan pelan. Dirjo dan Safwan segera berlari memapa si nenek tua. Ternyata nenek tersebut adalah nenek dari Safwan. "Daun talas, cepat. Tutup jasadnya dengan daun talas," perintah nenek Safwan. Beberapa orang pun langsung menuruti perintah si nenek, berlari ke kebun-kebun untuk mencari daun talas. Beberapa orang kembali dengan daun talas di tangannya. Sebelum menutup mayat Madik dengan daun talas, nenek Safwan yang sudah berada di dekat jasad Madik refleks berucap, "Bulan merah." Ucapan nenek Safwan membuat orang-orang yang kala itu mendengarnya tercekat. "Bulan merah itu hanya mitos, Nek," Pak Rusli menyeletuk. "Shh, diam kau, Rus." Rusli pun menundukkan kepalanya. Ini sama persis dengan tanda-tanda kematian si Robert," ucap Pak Kestani menimpali. "Ya, betul, ini sama persis. Dari bulatan dan bau anyir ini, bulatan merah sebesar koin, bercak merah yang mengeluarkan darah kehitaman," saut orang tua Robert mengiyakan ucapan Pak Kestani. Jasad Madik sudah ditutup dengan daun talas. Nenek Safwan segera membaca mantra mengarahkan tangannya di atas jasad Madik. Tiba-tiba saja mayat Madik meregang bergerak dengan sendirinya sampai daun-daun talas yang menutupinya kocar-kacir terlempar berserakan. Detik selanjutnya, bangkit berdiri keluar dari jasad Madik. Sosok kemerahan secepat kilat melesat masuk ke dalam parit. Semua orang yang tadinya tercekat membeku dengan semua yang terjadi langsung berteriak kaget, menjerit. Bahkan ada sebagian yang mengejar sampai ke jembatan parit, namun hanya riak ombak di dalam parit yang mereka temukan. "Wah, makhluk apa itu, Jo?" tanya Safwan, suaranya gemetar. "Waduh, gak tahu," jawab Dirjo kebingungan. Suara Dirjo juga gemetar. Belum hilang keterkejutan orang-orang, mereka mendapatkan kejutan lain. Jasad Madik sudah kembali normal seperti manusia pada umumnya, tanpa bercak merah berdarah. Kulit tubuhnya bersih, tanpa ada noda, pucat pasi selayaknya mayat pada umumnya. Tubuhnya segera diangkat ke dalam rumah untuk selanjutnya dibaringkan di depan pelaminan yang kala itu belum dibongkar. Sementara di jembatan, nenek Safwan ingin membuktikan kebenaran ucapannya. Ia meramu mantra lalu menaburkan sesuatu ke dalam parit. Air tampak tenang, hanya gerakan aliran air yang lembut. "Lihat itu," tegas nenek Safwan sembari menunjuk ke dalam parit. Menunggu beberapa saat. "Tidak ada apapun, Nek," Safwan nyeletuk. Banyak orang berkerumun di belakang si nenek, penasaran ingin mengetahui apa sebenarnya yang mau diperlihatkan oleh nenek Safwan. Dari dalam air, tiba-tiba muncul bayangan rembulan merah bulat sempurna. "Kalian semua tengok tuh, dalam parit." "Apa sih, Nek? Cuma rembulan," celetuk salah satu orang yang sudah melihatnya. "Iya, Nek, cuma bayangan rembulan," tegas satunya yang berada di samping si nenek.
Kau lihat ke atas, ucap Nenek Safwan tegas, tangannya mengarah ke langit, kemudian merangsek mundur. Apaan sih? Gak jelas. Fahran nyeletuk ketus, semua orang hendak berbalik meninggalkan jembatan tersebut. Hah, rembulan, rembulan di atas tidak ada. Tapi kok di parit ada? Safwan berteriak, sontak semua tersadar bahwa di langit tidak muncul rembulan. Sontak semua orang memandang ke arah langit, lalu kembali melihat ke dalam parit. Hampir semua orang berteriak kaget, tercekat. Apa yang dikatakan Safwan memang benar adanya. Langit kosong, tidak ada rembulan, tapi di dalam parit bayangan rembulan yang mereka lihat tadi telah berubah menjadi bara api berbentuk bola merah menganga. Benda itu bergerak ke samping lalu menghilang di tepian. Bergerak ke depan dan hilang di tepian, tetapi tiba-tiba kembali dari arah berlawanan, muncul dan di tengah parit, kemudian melesat cepat melawan arus air. Air pun sampai bergejolak, seperti ada sesuatu yang bergerak cepat. Semua berlari menuju rumah hajatan. Semua berkumpul di rumah bahagia sekaligus rumah duka. Semua sedang mencari sosok Nenek Safwan, ingin mendengar penjelasan yang lebih detail tentang bulan merah. Tapi ternyata sudah tidak terlihat di sana. Safwan, mbahmu mana? Tanya Dirjo. Pulang mungkin, Jo. Tiba-tiba lampu padam, semua orang semakin panik. Mereka memperdebatkan apa yang baru saja mereka saksikan. Ada sebagian yang percaya ucapan Nenek Safwan, ada juga yang tidak. Suasana menjadi tegang dan panas. Masing-masing kubu mempertahankan pendapatnya masing-masing. Mereka bahkan tidak peduli akan lampu yang padam. Terus saja mereka berdebat tanpa ujung yang jelas. Ya, penerangan di sana memakai genset. Kalau hari-hari biasa tidak ada hajatan, jam 10:30 malam sudah dimatikan. Kalau ada hajatan, biasanya sampai jam 3 dini hari. Kala itu jam 1:30, genset sudah mati. Rahmat, kamu tadi sudah isi minyaknya? Tanya yang punya hajat setengah berteriak, yang sontak membuat orang-orang yang sedang berdebat terdiam seolah tersadar apa yang sudah mereka lakukan. Ada beberapa yang ngeloyor pergi, ada yang kembali duduk, ada juga yang pulang ke rumah masing-masing. Sudah Pak, sudah saya isikan semua dan seharusnya cukup sampai jam 3, bahkan bisa sampai pagi, tegas Rahmat. Akhirnya mereka menyalakan lampu senter. Masuk. Gimana ini? Mati lampu, mana di dalam ada si Madik, pakai mati lampu segala, bisik Dirjo. Yuk, antar Rahmat perbaiki mesin, perintah Pak Rusdi. Saya tidak berani toh Pak. Dirjo menolak dengan alasan takut. Sudah Jo, ayo aku temani, sekalian mau ngecek nenek sudah sampai di rumah atau belum. Safwan menawarkan diri mengantar ke rumah mesin. Ya lumayan jauh jaraknya, bisa jadi 200 atau 300-an meter. Hanya memakai satu senter saja yang dipegang oleh Rahmat, sedangkan Dirjo dan Safwan mengikuti dari belakang. Mereka berjalan bertiga di samping parit. Memang jalan lurus, di sampingnya langsung parit, baru deretan rumah-rumah warga. Rumah mesin di paling ujung dekat dengan hutan. Walau tanpa penerangan, mereka sudah terbiasa. Maka malam masih terang, hanya mengandalkan cahaya langit. Sampai di pertigaan, sebelum melangkah ke rumah mesin, satu rumah di paling ujung terdengar tangisan seorang perempuan. Suara siapa itu? Tanya Dirjo setengah berbisik kepada Safwan. Sudah, tidak usah diurus. Itu seorang menangis. Itu Mirana, anak Ibu Fatimah. Tegas Rahmat ingin mengakhiri rasa penasaran si Dirjo. Mirana cah cilik pinter masak itu, saut Dirjo. Itu yang dulu kita main ke baraknya, barak Rima itu loh, bareng Rima. Safwan menjelaskan. Jo, si Rima itu seperti yang naksir kamu. Tambah Safwan, kala itu tangisan masih terdengar. Sayup-sayup terdengar sangat memilukan, membuat Dirjo semakin penasaran. Mat, kamu sendirian ngeceknya. Aku mau dengerin ada apa. Karena malam-malam kok ada yang nangis. Safwan seolah tahu isi hati sahabatnya Dirjo. Dan mau tidak mau, Rahmat harus mengecek mesin sendirian. Dirjo dan Safwan mengendap memasuki pekarangan rumah Bu Fatimah. Tangisan kala itu masih terdengar memilukan, sesenggukan. Rumah di kampung ini
papan tebal, dan pemasangannya seperti memasang genteng saling menimpa agar kalau ada air hujan langsung jatuh ke tanah, bukan masuk ke dalam rumah. Mepet dengan dinding papan kayu, telinga mereka mendengar langkah kaki di dalam menginjak lantai panggung yang juga terbuat dari kayu. Suara pintu terbuka dan tangisan itu masih terdengar jelas hingga keluar rumah. Tampak Mirana dan Bu Fatima mengarah ke tempat mandi yang ada di samping rumah. Suara guyuran air terdengar beberapa kali. Masuk ke ember, nak. Suara Ibu Fatima berteriak memberikan perintah. Terlihat Mirana masuk ke dalam ember besar berwarna hitam. Hanya beberapa menit, mereka sudah menyelesaikan ritualnya. Kemudian keduanya kembali berjalan ke dalam rumah. Dirjo dan Safwan tidak langsung pergi. Keduanya kembali mengintip. Suara mulut dibekap dengan tangan masing-masing. Dirjo dan Safwan langsung membeku, tidak bisa bergerak, seolah kaki mereka terpaku dengan tanah yang mereka pijak. Mata mereka melotot. Sampai hampir keluar, mereka berdua menyaksikan sosok yang pernah mereka lihat. Sosok itu sedang meminum air dari ember hitam yang tadi sudah dipakai mandi oleh Mariana, dan Dirjo berhasil membuat satu gerakan. Kaki diangkat. Sosok itu menoleh ke arah mereka. Kaki mereka gemetar sangat hebat. Ketakutan sangat luar biasa jelas-jelas terlihat. Sosok kepala lancip yang telinganya panjang sebahu, matanya belau besar merah, badannya merah muda bertotol-totol merah darah. Makhluk yang sama yang pernah mereka lihat sebelumnya. Buat mereka mati, ucap Bu Fatima. Entah sejak kapan ia sudah berdiri di tengah pintu yang terbuka lebar, menatap tajam dengan tatapan membunuh ke arah Dirjo dan Safwan. Keduanya pun hanya bisa menggigil ketakutan. Brak! Pintu langsung ditutup kembali. Beberapa saat kemudian, suara langkah menjauh ke belakang. Tangisan tak terdengar lagi. Tatapan Dirjo dan Safwan beralih kembali melihat ke sosok yang tadi. Tapi sosok itu sudah tidak ada, lenyap entah kemana. Dirjo dan Safwan bernafas lega saat tahu tak terjadi apa-apa. Padahal tadi keduanya sudah pasrah terhadap apapun yang terjadi. Agak beberapa lama setelah dirasa aman, keduanya pun keluar dari area pekarangan rumah Bu Fatima pelan-pelan. Begitu sudah keluar dari pekarangan rumah Bu Fatima, Dirjo dan Safwan langsung berlari mengambil langkah 1000. Mat, sudah atau belum? Ucap Safwan. Belum ini, biar ku coba lagi, jawab Rahmat setengah berteriak. Suara mesin kembali menyala, lampu kembali menyala. Mereka langsung hendak kembali ke rumah duka. Sampai depan rumah Bu Fatima, terlihat Ibu Fatima berdiri di pinggir ember tersenyum kepada mereka bertiga. Belum tidur, Bu? Tanya Rahmat. Bu Fatima terlihat masih tidak bergerak tanpa menjawab. Setelah beberapa langkah, Dirjo kembali menoleh ke arah Bu Fatima. Loh, kok hilang? Batin Dirjo, matanya menatap ngeri ke arah tempat tadi Bu Fatima terlihat berdiri. Semuanya dalam proses. Kematian Madik menjadi bahan pembicaraan. Ya, cukup tragis. Mati mengenaskan di depan banyak orang. Dirjo dan Safwan tidak berani menceritakan apa yang telah mereka saksikan di rumah Bu Fatima. Mereka memilih bungkam daripada harus berakhir tragis. 1 minggu pun berlalu. Sebagian warga sudah kembali naik ke dalam hutan untuk bekerja. Ya, memang sebagian besar pekerjaan penduduk di kampung ini adalah ke hutan, termasuk Dirjo dan Safwan. Malam itu ada acara di sekolahan. Entah acara apa, yang jelas di lokasi sekolah banyak warga yang menunggui anak-anaknya. Dirjo dan Safwan tidak sengaja melewati jalan di depan sekolahan. Tujuan mereka adalah ke rumah teman Vino untuk menonton video. Ya, hiburan di sana memang hanyalah menonton video saja, dan tidak banyak yang punya video, hanya beberapa orang saja. Semuanya berbayar, tetapi dibandingkan yang lainnya, menonton di tempat Vino itu lebih murah. Saat mereka melintas acara di sekolahan tersebut, tiba-tiba Safwan berhenti dengan pandangannya yang tidak berkedip. Safwan, kamu ngapain bengong? Tanya Dirjo sambil menepuk pundak Safwan. Safwan masih diam, tidak merespon panggilan si Dirjo. Dirjo mulai mengikuti arah pandangan Safwan.
Mata Dirjo menangkap sesuatu yang sedang berjalan di atas bangku beton. Pasangan batu bata yang dihaluskan dan biasanya dibuat duduk siswa sewaktu jam istirahat dengan bentuk memanjang yang berada di depan sekolah. Dirjo mulai ketakutan. Safwan terlihat belum bereaksi, masih membeku. Keadaan ramai di halaman sekolahan. Akan tetapi, sosok makhluk merah muda sama persis yang mereka sudah lihat di rumah Bu Fatimah sedang berjalan di atas bangku beton, bahkan menembus tiang kayu sekolahan. Sosok makhluk merah muda itu terus berjalan bolak-balik, seperti sedang mengamati sesuatu. Ayo, kita pulang saja, ajak Dirjo ketakutan. Barulah di sini Safwan merespon. Ayo, saut Safwan berbalik arah lalu bergegas menjauh setengah berlari dari sekolahan diikuti Dirjo. Mereka berdua sangat ketakutan. Tepat ketika mereka hampir sampai di pertigaan rumah Bu Fatimah, sebuah suara menghentikan langkah mereka berdua. Dari mana Safwan? Suara Bu Fatimah membuat keduanya semakin ketakutan. Detak jantung keduanya semakin berpacu. Bu Fatimah, ujar Safwan gemetar dengan nafas masih ngos-ngosan. Keduanya menatap ngeri ke arah Bu Fatimah. Tubuh mereka semakin menggigil saat Bu Fatimah berjalan mendekat. Kaki mereka berdua gemetar. Untung keduanya tidak sampai terkencing di celana. Lari, teriak Safwan sambil mengambil langkah 1000. Ia berlari kencang bagai dikejar hantu. Ide sinting Safwan ini tentu saja membuat Dirjo geragapan. Tunggu, Teni! Woi, teriak Dirjo sambil ikut berlari mengekor Safwan. Keduanya sampai di depan kios Pak Rustam. Terlihat ada beberapa orang yang masih mengobrol. Safwan dan Dirjo benar-benar ketakutan. Hei, ada apa? Ada apa? Tanya Pak Komar. Sebentar Pak Komar, ujarnya masih terengah-engah. Keduanya pun langsung diberikan minum air putih oleh Pak Komar. Soya, Pak Komar mengulurkan gelas air putih kepada Safwan dan Dirjo setelah mereka cukup tenang. Memangnya ada apa Safwan? Kok sampai kamu berlari ketakutan? Pak Komar mulai bertanya. Rumah Bu Fatimah, itu yang samping kanan ada jendelanya nggak Pak? Alih-alih menjawab pertanyaan Pak Komar, Safwan justru balik bertanya. Kanan ya? Setauku tidak ada. Gumam Pak Komar sembari membayangkan sejenak, membuat semuanya larut diam menunggu jawaban Pak Komar. Tidak ada. Pak Komar agak keras menjawab. Semua orang terhenyak kaget. Kampret, teriak Dirjo mengumpat sambil memegangi dadanya. Maaf, terus kenapa dengan jendela dan kenapa kamu takut dengan janda anak satu itu? Tanya Pak Komar penasaran. Begini Pak, baru saja kami berdua disapa sama sosok Ibu Fatimah. Aku dan Dirjo dari depan sekolah. Nah, harusnya aku lewati itu kamar mandi depannya. Tapi aneh, tadi ada jendela di situ. Bu Fatimah meringis menyapaku dari dalam rumah. Aku langsung lari. Safwan menceritakan kejadiannya, tetapi ia tidak berani bercerita bahwa ia dan Dirjo telah melihat sosok bayangan makhluk merah muda seperti yang pernah ia lihat, sementara Dirjo hanya membeku karena yang Dirjo lihat lain lagi. Ya, ia menyaksikan Bu Fatimah melangkah mendekati mereka berdua saat itu. Tolong, tolong! Teriak beberapa orang yang terlihat sedang berlarian ke arah mereka. Sontak saja Pak Komar dan lainnya yang berada di depan warung Pak Rustam segera berdiri menyambut orang-orang yang lari ke arah mereka. Ada apa? Ada apa? Teriak Pak Komar. Sali meninggal sama persis seperti Madik. Wah, di mana? Tanya Pak Komar menegaskan. Di sekolah. Semua langsung berlari menuju ke sekolahan, berpapasan dengan warga yang berjalan cepat membawa anak-anaknya pulang dari sekolah. Wajah-wajah mereka diselimuti ketakutan. Setibanya di depan sekolah, tampak tubuh Sahli telanjang terkapar di pinggir parit. Kondisinya sama persis dengan apa yang terjadi dengan Madik. Tubuhnya terlihat penuh dengan bulatan merah, mengeluarkan darah, bau anyir bercampur bau busuk mengohar. Hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bulatan merah tersebut. Hanya alat vitalnya saja yang tampak bersih, tidak ada bulatan merah. Yang lain urus jasad Sali. Aku akan memberitahukan keluarganya, teriak Pak Komar. Semua mengiyakan termasuk guru-guru sekolah. Dirjo, Safwan, antar aku, tegas Pak Komar. Ya, lumayan jauh kalau harus lewat jalan biasa, harus memutar. Tetapi kalau lewat jalan gang lebih dekat,
tapi memang agak seram karena harus melewati pekuburan. Jalan mana enaknya? Tanya Pak Komar sambil berjalan pelan, memulai obrolan agar tidak hening perjalanan. Jalan kampung saja Pak, lebih terang, jawab Safwan. Setengah perjalanan, mereka bertiga melihat satu sosok sedang berjalan sempoyongan. Ketika sudah dekat, mereka mendengar ocehan orang tersebut. Saya pemerkosa gadis berusia 15 tahun. Saya pelakunya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya takut mati. Ucapnya sembari membentak dari jarak pandang yang cukup dekat. Safwan baru sadar itu siapa. Tatang, teriak Safwan mengenali pemuda tersebut. Siapa? Kamu polisi, saut sang pemuda yang dipanggil Tatang oleh Safwan. Lagi mabuk itu, ucap Dirjo menimpali. Memangnya siapa yang sudah kau perkosa? Pak Komar mencoba bertanya menanggapi ocehan Tatang. Siapa kamu? Siapa? Malaikatkah? Jawab Tatang meracau. Ya, ia memang tampak mabuk. Mungkin ia minum terlalu banyak. Bau alkohol menguar saat jarak mereka semakin dekat. Aku Tuhan, Dirjo menjawab dengan suara yang dibesar-besarkan. Dan dugaan Dirjo benar, Tatang lari ketakutan. Ampun Tuhan, aku tobat, aku kapok. Tatang, pemuda penuh tato itu berlari menjauh sempoyongan tak tentu arah dan grusuk nyungsep, bangun lagi lalu kembali berlari dan nyungsep lagi. Dirjo, parah kamu. Safwan menggerutu. Sudah, tidak apa-apa. Dosa biar ku tanggung sendiri. Kamu itu gak usah ikut-ikut, jawab Dirjo. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Sesampainya mereka di depan rumah orang tua Sali, Pak Komar lalu mengetuk pintu dan setelah dibuka, ia langsung menyampaikan berita duka cita tentang meninggal dunianya Sali. Kedua orang tuanya langsung histeris kala mendengar berita kematian anaknya. Singkat cerita, malam itu Pak Kepala Desa ikut turun mengecek lokasi kejadian dan memerintahkan agar jasad Sali dimakamkan malam itu juga. Siang itu, setelah semua beres, Safwan rebahan di samping Dirjo di sebuah balai kayu di depan rumah, di sebuah gazebo. Jo, kok aneh ya? Safwan mulai membicarakan kejadian aneh akhir-akhir ini. Aneh opo? Kamu berpikir nggak? Yo enggak, jawabnya ketus dengan mata masih terpejam. Bukima kau tuh, ajak bicara main-main. Safwan agak jengkel kepada Dirjo. Kalau kamu marah-marah terus, namamu diganti aja. Jangan Safwan, tapi Safuna. Dirjo mulai menegangkan percakapan. Dirjo tahu Safwan tak akan marah padanya. Sialan kamu. Safwan menerikan logat Jawa. Aku itu naksir sama adikmu, ucap Dirjo meracau tidak jelas. Jangan. Loh, memangnya kenapa? Sudahlah Jo. Menjadi teman saja, janganlah jadi saudara. Aku tahu siapa kamu. Paham kan itu Jo? Bentak Safwan marah. Ya tapi jujur, aku itu pernah lihat adikmu tidur, roknya nyingkap dan sempet sih terlintas pikiran untuk ya begituan sama adikmu. Kemudian aku dapat restu orang tuamu. Dirjo mulai memprovokasi pikiran sahabatnya. Kalau begini terus, aku bisa bunuh kamu Jo lama-lama. Tidak pandang teman, tapi kehormatan. Safwan benar-benar marah kali ini. Dirjo pun hanya tertawa ngakak. Mirana, dulu kan masak di barak 5 sama Mina yang naksir kamu Jo. Kenapa Mirana gak jadi tukang masak lagi ya? Dan jarang aku ketemu sama dia, ucap Safwan mulai menghubungkan rentetan kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Lah yang mana aku tahu An, aku itu kan hanya ngikutimu kerja ya kerja, libur ya libur. Ya manut kamu lah An, kamu kan preman kampung sini. Ratna, teriak Safwan memanggil adiknya. Ya kak, ada apa? Jawab Ratna berdiri di pintu dapur. Gelasnya tolong bawa masuk ya, perintah Safwan kepada adiknya. Ratna tanpa menjawab langsung mendekat ke arah mereka. Saat Ratna sudah di depan gazebo, Dirjo mulai menyapanya. Ratna, kamu cantik deh hari ini dan aku suka. Dirjo melayangkan gombalannya. Detik berikutnya, Safwan langsung berujar dengan suara mengintimidasi.
Jangan kau rayu adikku dengan sebuah lagu. Mata Safwan melotot marah ke arah Dirjo sembari menarik tangan Dirjo untuk segera pergi meninggalkan gazebo menuju ke rumah Mina. Rumahnya yang tidak terlalu jauh, hanya butuh beberapa menit berjalan kaki. Suara ketukan pintu terdengar nyaring. "Mina, Mina!" teriak Safwan. "Safwan?" tanya bapaknya Mina dari dalam. "Iya Pak Harun, saya Safwan. Minanya ada Pak." Safwan menanyakan keberadaan Mina. "Mina baru saja berangkat ke rumah Pak Rusdi, mau naik. Belum lama paling, masih nunggu di rumah Pak Rusdi," jawab Pak Harun. "Tidak usah Pak, makasih." Safwan berlari dengan diikuti Dirjo di belakangnya. "Lari Jo," perintahnya. "Asu, awan-awan ngajak pelayon," jawab Dirjo memakai bahasa Jawa. "Omong apa kamu?" Safwan mendengar, tapi ia tidak tahu artinya. Ratna saat ini sedang berbunga-bunga hatinya. Balasan untuk Safwan, Safwan tampak tidak menggubris. Ia tahu sahabatnya itu terkadang agak sinting. Safwan terus saja berlari dengan diikuti Dirjo. Sudah terlihat rumah Pak Rusdi. Ada beberapa orang yang berdiri di depan teras dan ada yang sedang duduk sembari rokokan. Mereka mengatur nafas. Tatang mana? Kenapa tidak ikut?" tanya Safwan. "Orangnya sakit," jawab Badar seketika. "Lalu Mina mana?" Tak lama kemudian Mina keluar dari dalam rumah Pak Rusdi. "Min, ikut aku sebentar, penting." Safwan berbicara dengan nada yang tegas. Setelah dibawa menjauh Safwan, Dirjo dan Mina duduk di dekat pohon besar. "Ada apa Kaan?" tanya Mina bingung. Mina, kamu sadar atau tidak? Tony, Sali, Madik, itu satu barak denganmu, barak 5. Ada Tatang, kamu, juga Mirana, Badar, Bonek, dan lainnya. Aku curiga dengan kalian. Pasti akan ada sesuatu." Safwan mulai menginterogasi Mina. Aku tidak tahu, Kak. Sumpah ke Safwan, Mina berkata dengan nada ketakutan. Mina, aku itu sudah tahu kamu menyimpan sebuah rahasia. Suatu hari nanti, rahasia itu pasti akan terbongkar dan kamu pasti akan menyesal. Dirjo mulai menakuti Mina. "Benar, Kak. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tapi memang malam itu aku melihat." Mina menggantung ucapannya. Safwan, kalau Mina sudah tidak mau sama Dirjo, janganlah kamu paksa. Aku juga suka sama dia, teriak Badar berdiri menghadap mereka bertiga. "Dar, menjauhlah sebelum aku marah. Cepat pergi," bentak Safwan. Badar berlalu mundur menuruti gertakan Safwan. "Sudah, teruskan ceritamu, Min," perintah Safwan. Aku waktu itu tidak sengaja melihat Tony CS sedang menggarap Mirana. Aku diam saja karena aku takut. Aku tidak sanggup melihatnya, dan saat aku mau meninggalkan lokasi kejadian, aku dibekap salah satunya, entah siapa. Dan aku juga akhirnya menjadi korban kebiadaban mereka. Tangisan Mina membuka tabir kepalsuan yang ia simpan rapat-rapat. "Waduh, memangnya lokasi kejadiannya di mana, Min?" tanya Dirjo. "Di rumah Mirana, saat ibunya sedang membantu masak di rumah Pak Kardi, ketua rombongan Barak 7, jawab Mina masih sambil terisak. "Jingan kalian semua." Safwan emosi, tangannya terkepal lalu menghantam tanah. Asu, Dirjo juga ikut emosi. "Siapa saja? Siapa saja, Min?" tanya Dirjo kemudian. "Aku berharap Kak Fuan merahasiakan ini semua. Aku takut kalau nanti tidak ada orang yang mau menikah dengan Mirana dan aku, Kak," ucap Mina dengan air mata meleleh di kedua pipinya. Dirjo dan Safwan mengangguk pasti, sorot matanya memastikan bahwa keduanya pasti akan tutup mulut. Ragu-ragu, Mina berucap, "Robert, Tony, Sahli, Madik, Tatang, Badar, Pak Rusdi, Pak Sakim, Bonek, dan yang terakhir Aris." Mina bercerita dengan tubuh bergetar. Terus kamu yang memperkosa siapa?" tanya Dirjo penasaran. "Pak Rusdi sama Pak Rustam," tegas Mina. "Asu, wes tua sepangka kurang ajar jancok." Sumpah serapa berhamburan keluar dari mulut Dirjo penuh emosi. "Kak, sebenarnya nanti kalau di barak mereka akan aku racun
Tapi Pak Rusdi seperti sudah curiga. Dia batal berangkat hari ini. Ditunda besok malam katanya. Masih ada urusan. Mina menambahkan cerita. Sudah, usap air matamu. Tegarlah. Berpura-puralah kamu tidak mendendam. Aku tahu semuanya akan mati. Entah kapan. Jelas Safwan sembari berdiri lalu mengajak Dirjo ke rumah Pak Rusdi. Pak Rusdi, saya balik ya, teriak Safwan dengan nada biasa. Mina biasa ikut berpamitan. Setelah mempertegas keberangkatannya, Pak Rusdi terlihat kikuk menjawab kapan keberangkatannya, seolah keberangkatan timnya tidak mau diketahui oleh Safwan dan Dirjo yang kala itu masih berdiri di samping Mirna. Sepanjang perjalanan pulang, mereka bertiga kembali mengobrol. Robert, Tony, Madik, Sali sudah mati. Aku yakin malam ini pasti akan ada yang mati lagi. Tapi siapa ya kira-kira, Jo? Tanya Safwan. Badar, Bonek, atau Haris ya? Dirjo menjawab. Kenapa aku cenderung ke Haris? Safwan mencoba menebak. Wah, tidak. Bonek sepertinya. Dirjo menjawab, ya mereka berdua ini memang sedikit sinting. Membicarakan seseorang yang akan mati seolah sedang membicarakan hal ringan. Kak Fuan, tolong jaga rahasia ini, bisik Mina sembari berjalan di tengah keduanya. Di tengah perjalanan, ketiganya berpapasan dengan Bu Fatimah. Bersikap biasa-biasa saja. Ketiganya pun ramah menyapa. Bu Fatimah, mau kemana Bu? Tanya Dirjo. Nak Jawa, ini Bu mau ke warung Bu Siti, mau beli tauco, saut Bu Fatimah ramah. Mina, kok bawa botas? Dari mana? Tanya Bu Fatimah sembari menatap Mina. Mau berangkat, tapi nggak jadi Bu. Mina menjawab dengan polos. Mina, gadis berusia 17 tahun itu memang polos. Tatapan Bu Fatimah tajam, seolah sedang melihat suatu kengerian. Kemudian, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan masing-masing. Mina diantar sampai rumah oleh Dirjo dan Safwan. Setelah itu Dirjo dan Safwan kembali pulang karena hari kala itu sudah mulai petang. Jo, malam ini kita mengintip rumah Bu Fatimah. Aku yakin Bu Fatimah pasti mengerti akan sesuatu, tegas Safwan. Oke, tapi jujur, aku takut sama makhluk itu. Kalau dia lihat kita lagi gimana? Jawab Dirjo. Kita tidak usah mandi, kita di belakang rumah mesin. Kalau mesin menyala kita masuk. Setelah Rahmat selesai menyalakan genset. Jawab Safwan berstrategi. Oke, siap. Mereka langsung bergegas berjalan menuju ke rumah mesin. Hei Mirana, sapa Dirjo saat melihat Mirana di depan rumah menunggu ibunya. Hai juga Mas Dirjo, ujar Mirana dengan senyum lebar. Memang pemuda-pemuda brengsek merusak masa depan gadis semanis itu, batin Dirjo mengumpat kesal. Dirjo mulai berjalan mendekati Mirana. Mirana sehat? Sudah mandi? Dirjo menggoda. Tentu saja sudah Mas. Wah, pantesan cantik banget. Kalau aku naksir boleh nggak? Plak! Pukulan telak mengenai kepala Dirjo sebagai jawaban atas pertanyaannya. Dirjo hanya nyengir-nyengir sambil meringis kesakitan. Mirana lalu bergegas masuk rumah tanpa memperdulikan Dirjo. Dirjo berlalu menyelinap dari alat belakang rumah mesin setelah Rahmat menghidupkan genset. Suara genset mulai memekakan telinga. Dirjo dan Safwan yang sudah bersiap di belakang rumah mesin segera masuk setelah Rahmat terlihat sudah berjalan menjauh. Keduanya mengintip dari belakang dinding. Beberapa menit kemudian, Bu Fatimah nampak sudah kembali, melihat Mirana sendirian di pinggir jalan menanti sang ibu kembali. Setan bener ya, sampai hati mereka. Gadis semanis Mirana itu diperkosa. Asu memang Tatang CS. Memangnya kamu bener-bener gak tahu menahuan. Nampak Safwan hanya terdiam. Jangan sampai kamu terlibat loh ya. Celetuk Dirjo. Safwan masih tetap diam, hanya tangannya yang bergerak cepat. Safwan menarik kerah baju Dirjo. Tubuh Dirjo terseret mendekat hingga muka keduanya berdekatan. Jaga mulutmu, gertak Safwan geram. Jangan marah dong. Ya kalau kamu tidak terlibat harusnya kamu gak usah gusar. Kayaknya semua tidak akan selamat. Dirjo kembali mengingatkan sahabatnya. Nampak bingung Safwan dengan ucapan Dirjo. Andaikan malam itu aku menghadiri undangan mereka untuk minum-minum, mungkin hal itu tidak akan terjadi. Aku menyesal Jo,
Aku menyesal, bisik Safwan. Dirjo pun mengangguk tanda mengerti. Kemudian mereka berdua kembali mengintip keluar lewat lubang papan. Bu Fatima keluar rumah, lalu menaruh baskom plastik di tengah halaman rumahnya. Jo, lihat Jo, ujar Safwan dengan menepuk-nepuk pundak si Dirjo. Diam, jawab Dirjo sembari mengamati apa yang sedang dibawa oleh Bu Fatima. Dari baskom keluar cahaya merah sekilas, lalu meredup kemudian menghilang. Lalu muncul dari dalam baskom merah bulat hitam seperti rembulan melesat ke arah atas hingga tak terlihat lagi oleh keduanya. Tubuh Safwan gemetar hebat, ketakutan luar biasa. Mata mereka melotot ngeri. Kira-kira siapa ya korbannya kali ini, An? Tanya Dirjo gemetar, tetapi tidak ada jawaban dari Safwan. Entahlah, kita keliling saja. Badar atau bonek bisa juga Tatang, saut Safwan menjawab pertanyaannya. Ayo terus Bu Fatimah, aku mendukungmu. Balas perbuatan mereka. Habisi orang-orang yang sudah melukai hati putrimu. Hancurkan hidupnya. Mereka tidak pantas hidup di dunia ini. Sekali dimaafkan, kedua kali akan lebih bahaya. Dirjo mengoceh meluapkan emosinya. Bu Fatimah nampak memandang ke arah rumah mesin seolah Bu Fatimah tahu kalau ia sedang diawasi. Hampir 1 jam mereka ada di dalam rumah mesin. Hingga tepat dengan suara azan Isya berkumandang, mereka lalu keluar dari rumah mesin dan langsung pulang. Di sisi lain, Bonek dan Badar kala itu ditemani kawan-kawannya sedang minum minuman keras di depan warung Mak Itam. Bercanda gurau sangat ceria sampai mereka lupa akan dosa. Bau anyir sekali ini. Salah satu dari mereka berucap karena mereka mencium bau kurang sedap yang menyengat hidung. Paling juga ada orang yang membuang pembalut. Namanya juga kita di atas parit, saut Bonek. Mereka kembali menenggak minuman dari gelas yang diputarkan oleh sang Badar. Kau sakit Kadar? Tanya Bonek kepada Badar yang terlihat kurang bersemangat. Tidak apa-apa Bun, aku baik-baik saja, saut Badar dengan nada agak gugup. Awalnya hanya diusap-usap seperti orang kedinginan. Lama-lama ia mulai menggaruk. Keduanya mulai menggaruk sekujur tubuh sampai sang Bandar minuman menegurnya. Kenapa kalian ini garuk-garuk terus macam monyet? Ucap temannya yang duduk dekat mereka. Semua orang belum tahu kalau itu adalah sebuah pertanda bahwa mereka sangat dekat dengan kematian. Beberapa menit kemudian mulai muncul di kulit bulatan memerah beraneka ragam ukuran, kecil sebulat koin hingga bulat sebesar tutup gelas. Bulatan itu mulai mengeluarkan cairan bening bercampur merah darah. Terus digaruk maka bulatan semakin tebal. Terlihat jelas darah mulai keluar dari lubang pori-pori. Bangsat, gatal kenapa ini? Teriak Bonek sejurus kemudian. Kedua teman mabuknya mulai ketakutan. Wajahnya, ucap salah satu dari mereka gemetar. Ya, wajah Badar dan Bonek kini mulai rata dengan bulatan merah. Tolong, teriak si teman minum meminta tolong berulang-ulang hingga para tetangga sekitaran yang belum tertidur pun berdatangan. Wah, penyakit sama seperti Mandik dan lainnya. Salah satu warga yang baru datang berucap ketakutan. Sementara Bonek dan Badar terus bergulung-gulung di tanah sembari terus mengerang kesakitan. Baju, celana mereka lepaskan terlanjang bulat dan benar-benar telanjang tanpa sehelai benang yang menempel di badan mereka. Mereka terus berguling menahan sakit dan juga gatal yang teramat sangat. Hampir seluruh warga di kampung keluar dan melihat musibah yang menimpa Bonek dan Badar. Rusdi datang dan beberapa lainnya. Bu Fatimah dan Mirana pun ikut hadir. Pada kesempatan ini, Safwan dan Dirjo pun berlari di kebonan belakang di belakang rumah Bu Fatimah, dan dengan kepiawaiannya ia mulai membuka pintu. Dirjo mulai mengutak-atik pintu dengan kayu dan ranting dan ceklek, pintu terbuka. Mereka pun langsung masuk dan mencari sesuatu. Mereka menemukan baskom yang sama di waktu maghrib tadi ditaruh di halaman rumah. Baskom masih terisi air. Sambil berdiri, keduanya mengamati dalam baskom. Terlihat jelas bayangan bulan merah dengan warna merah darah berkeliling di dalam baskom.
Pandangan di dalam baskom seperti kita saat naik pesawat terbang dan melihat keluar dari jendela. Terlihat sempit, kecil jendelanya, tetapi jangkauan pandangan seluas mata memandang termasuk ke bawah tampak sangat dalam. Ya, seperti itu. Pandangan di dalam baskom jadi melihat dekat bulan merah sedang bolak-balik seperti detik jam gandul. Semoga semuanya terselamatkan. Dirjo bergumam seorang diri, kemudian ia membawa baskom itu ke belakang rumah. Lalu ia menumpahkan air yang ada di dalam baskom, menumpahkan semua di belakang rumah hingga tak tersisa. Berbarengan dengan air yang ditumpahkan itu, Bonek, Badar, dan Tatang meninggal dunia di tempat yang berbeda. Malam itu, ketiganya mati dan langsung dimakamkan dalam satu liang lahat tanpa dikafani. Sedangkan Tatang meninggal dunia dalam keadaan yang sama, bertotol merah darah, sama seperti halnya Bonek dan Badar. Waktu itu mayat mereka sebelum mati sempat ditutupi dengan daun talas, tetapi tidak ada efeknya. Ya, tidak seperti waktu kematian si Madik. Mungkin waktu itu karena nenek Safwan memantrai daun talas sebelum dipakai untuk menutupi jasad Madik agar bulan merah tidak terbawa di jasad korbannya. Tetapi malam itu sang nenek tidak bersedia dijemput karena fisiknya yang memang sudah renta. Lelah ya Jo, kita sudah berusaha tetapi tetap gagal. Keduanya tetap meninggal, ucap Safwan sambil rebahan di gazebo miliknya. Tergambar jelas rasa putus asa di nada suaranya. Aku tahu siapa pelakunya. Suara nenek Safwan mengagetkan keduanya. Entah sejak kapan si nenek sudah berdiri di samping gazebo. Nenek, Safwan berteriak. Talaleke atau Tale, yang mana ilmu ini tidak banyak yang mewarisi, ucap nenek Safwan memulai penjelasannya. Di kampung ini, dahulu yang mempunyai mantra Tale hanya keluarganya Fatimah, yaitu kakek buyutnya. Rahasia di sini mulai terkuak dari sang nenek tua, nenek dari Safwan. Dahulu, ilmu ini hanya untuk para pendukung pencalonan kades saja. Caranya direndam di dalam air di ember ataupun baskom. Pembalut yang sudah digunakan akan dimasukkan ke dalam ember dan airnya lalu diminumkan oleh para pendukung ataupun makelar tim kemenangan si calon kepala desa. Digunakan sebagai sumpah setia oleh salah satu calon, dan siapapun pendukung yang berkhianat maka akan mati mengenaskan. Begitulah Tale ini berasal, dan salah satu keturunan yang masih hidup itu hanyalah Bu Fatimah. Dan entah ada masalah apa sampai Tale si bulan merah ini keluar. Nenek berharap rahasia ini jangan sampai ke meluar masyarakat. Yang sudah biarlah berlalu. Semoga semua korban diampuni dosa-dosanya, pungkas nenek Safwan. Singkat cerita, 2 bulan sudah berlalu setelah kematian mereka semua. Malam itu, tetangga samping rumah Bu Fatimah berteriak-teriak meminta tolong. Tolong, tolong. Sontak saja teriakan itu membuat warga lainnya berdatangan. Setelah semua berkumpul di halaman rumah Bu Fatimah, tetangganya pun berucap, 4 hari Bu Fatimah tidak keluar rumah, dan sekarang tercium bau busuk yang menyengat. Aku panggil tidak keluar. Bagaimana kalau kita dobrak? Semua orang saling pandang. Akhirnya salah satu dari mereka pun berinisiatif untuk menyampaikan berita ini kepada Pak Lurah atau Pak Kades. Pak Lurah datang saat itu juga. Pak Lurah, bagaimana? Sambut salah satu warga tanpa berbasa-basi. Ayo kita dobrak bersama-sama, jawab Pak Lurah tanpa pikir panjang memberikan perintah. Brak! Pintu dijebol warga. Pintu terbuka diiringi pekikan keras dari warga. Ya, tubuh mungil Mirana tergeletak di lantai kayu, sedangkan Ibu Fatimah dalam posisi duduk bersender di tiang tengah. Bau busuk langsung menyengat di seluruh ruangan. Keduanya telah meninggal dunia secara mengenaskan. Keadaannya jauh lebih mengenaskan dari para korbannya. Kampung pun digegerkan dengan berita kematian dari Bu Fatimah dan juga Mirana. Innalillahi, astaga, Masya Allah, macam-macam teriakan keluar dari mulut warga.
Kedua jasad itu dimakamkan malam itu juga karena takut akan menyebarkan wabah. Bau bangkai sangat berbahaya, kuman dan virus lainnya. Jadi diputuskan untuk langsung dikebumikan. Di sisi lain, Dirjo dan Safwan sedang berada di hutan, tatapannya menerawang jauh, tampak penyesalan disorot matanya. Dirjo melamunkan sesuatu sembari menghisap rokoknya. Andai saja malam itu aku bisa menyelamatkanmu, Mirana, Mirana. Batinnya, meski ia tidak menangis, tapi sorot matanya menyiratkan duka yang dalam. Malam sebelum Dirjo dan Safwan naik ke hutan, Mirana terlihat berjalan kaki selepas membeli sesuatu dari warung berpapasan dengan Dirjo dan Safwan yang sedang berjalan kaki juga dari rumah Tatang. Mirana, apa kabar? Tanya Dirjo. Mirana tersenyum lalu berhenti di samping Safwan. Tolong, tolong selamatkan aku, Kak Fuan. Tolong selamatkan aku, Kak Dirjo, ucap Mirana sembari hendak berjalan kembali. Keduanya ternganga kala mendengar kalimat yang terlontar dari bibir mereka seperti singkong mereka. Berikan tanganmu. Mirana menggapai tangan Safwan. Plak, sebuah pembalut ditempatkan di telapak tangan Safwan. Dirjo kala itu ikut keheranan. Mirana berlalu pergi sedangkan Safwan masih ternganga. Apa maksud dari semua itu? Sebuah teka-teki. Sadar di telapak ada sebuah pembalut, Safwan berteriak. Hei Mirana, apa maksudnya? Teriak Safwan. Mirana menoleh lalu ia tersenyum sembari memberikan kode jam 9. Jam 9 kurang sedikit, Safwan dan Dirjo menunggu akan ada hal apa yang datang. Mereka sudah berada di dekat rumah Bu Fatima. Wah, aku takut, Jo. Safwan mulai ciut nyalinya. Loh, preman kok gempeng, sahut Dirjo. Apa itu gembeng? Kamu ngata-ngatain aku ya? Tanya Safwan bingung. Ia tidak paham apa arti yang dilontarkan Dirjo. Itu loh, daging yang direbus sampai empuk, terus dikasih bumbu, tiriskan sebentar, irisi daun bawang, kasih seledri, dikocok 2 menit sampai keluar busanya mengembang, kasih baking soda, tomat diiris, biji pala, jahe, jadilah gembengku alias gulai. Jelas Dirjo. Safwan tampak melongo, tidak percaya, tapi sesaat kemudian cuek meninggalkan Dirjo. Mengendap-endap melewati samping rumah, berharap mendengar sesuatu, tetapi hal lain pun terjadi. Tiba-tiba saja 2 ember besar yang berisi air yang berada di belakang rumah Bu Fatima tiba-tiba menyala dengan warna merah muda. Safwan dan Dirjo penasaran, kemudian menunggu apa yang terjadi. Mata keduanya tak berkedip menatap ember tersebut. Bola api sebesar bola kasti keluar dari dalam ember. 1, 2, 3, dan seterusnya keluar satu persatu. Bulatan bola api berwarna merah darah berhamburan melayang menembus dinding kayu masuk ke dalam rumah. Suara dengusan nafas terdengar seperti suara kipas angin. Dirjo mendorong pintu belakang, dan saat pintu terbuka, keduanya masuk dan menemukan tubuh Mirana sudah tergeletak di depan tubuh ibunya yang duduk bersender di tiang rumah. Astaga, Safwan kaget, tubuhnya mulai gemetar. Sepersekian detik tubuh Safwan lunglai, kakinya lemas seolah tak bertulang. Dirjo mendekati tubuh Mirana yang kala itu sudah tidak bernyawa. Mirana, Mir. Dirjo memanggil-manggil Mirana sembari menggoyangkan tubuhnya. Mirana tidak terbangun. Dirjo mengecek nafasnya, sudah tidak ada lagi. Ayo kita pulang saja. Kita bisa dalam masalah besar kalau sampai terlihat orang. Safwan kala itu hanya membeku linglung, tidak bereaksi apapun, apalagi menjawab perkataan Dirjo. Tanpa pikir panjang, Dirjo menggendong Safwan keluar rumah Bu Fatima lewat pintu belakang, lalu ia berlari menjauh melewati kebonan. Dirjo sempat terjungkal beberapa kali, tapi Safwan tetap saja linglung. Ia tersadar, tapi seperti orang yang sudah kehilangan ingatan. Meski ikut terjungkal berkali-kali bersama Dirjo, ia hanya membeku seolah sukmanya sudah tidak bersama raganya. Semalaman setelah sampai di rumah, keduanya tidak sedikit pun terlelap, takut dan terbayang akan kejadian di rumah Bu Fatima. Keduanya pun tidak berani menceritakan kepada siapapun, hanya menjadi rahasia mereka berdua. Tidak ada yang berbicara satu sama lain, hanya diam dengan pikiran masing-masing.
Pagi harinya, Dirjo dan Safwan naik ke hutan dan turun lagi setelah 2 minggu. Begitulah kisah bulan merah. Darah menstruasi digunakan menjadi media pemanggil tale si bulan merah. Teluh yang sangat mematikan menghabisi korbannya dengan cara yang paling mengerikan. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Katon atau Iblis Katon yang berkolaborasi dengan Nasura 2101 menghasilkan karya yang sangat luar biasa dan sungguh mengerikan sekali ya. Tale bulan merah yang mana ini santet ya, jenis santet sepertinya, atau memang di sini yang membuat saya menarik ini adalah bahwa ini adalah ilmu warisan turun temurun dan salah satu ilmu yang sangat langka ya. Dan hanya dimiliki oleh satu garis keturunan saja. Jadi luar biasa, bisa menghabisi banyak orang gitu dalam waktu singkat dan dalam keadaan yang mengenaskan. Dan yang semakin menarik lagi adalah kisah ini berlatar belakang di daerah Riau ya teman-teman ya. Jadi mungkin di channel ini, di channel Ilo Bercerita ini baru pertama kalinya kita mengangkat kisah dari tanah Riau ya. Luar biasa sekali Mas Katon dan Nasura 2101, kisahnya begitu apik. Dan lebih menariknya lagi adalah di bagian ini ada seorang Dirjo yang ngocol ya. Jadi kayaknya masuk aja dan dapat banget, cuma misteri di endingnya ini nih. Bu Fatimah dan Mirana ini karena apa nih? Karena faktor apa di situ mungkin ya misterinya. Tapi kalau menurut saya adalah dari si bulan merah itunya, dari ilmunya itu yang seperti entah bagaimana menghabisi mereka berdua. Atau ada kesalahankah dalam ritualnya. Overall kisahnya keren banget. Ya sekali lagi dendam kembali menghasilkan sesuatu yang tidak baik bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitaran. Jadi ya hikmah yang bisa diambil mungkin menurut saya itu. Terlepas dari itu kisahnya keren banget dan semoga saja kisah barusan bisa menghibur para teman-teman, para pencinta horor misteri, lebih khususnya kepada para subscriber dari Ilo Bercerita. Dan oh ya, kita masuk bulan Ramadan ya, masuk bulan puasa. Saya Ilo dan seluruh tim mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pertemuan kita selama ini ada kesalahan saya dalam berkata-kata ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf biar enak ya puasanya. Dan semoga buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini diberikan kelancaran dalam puasanya. Amin amin ya rabbal alamin sampai selesai, sampai nanti hari raya Idul Fitri. Dan kami juga mudah-mudahan bisa terus menemani teman-teman semua selama bulan Ramadan ini. Dan silakan buat yang punya komentar lain ataupun punya pendapat lain ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, diklik aja tombol subscribe dan lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila berkenan dibagikan di channel kami silakan. Bisa dikirimkan melalui tulisan boleh, melalui voice note atau rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat yang sudah mengirim kisah kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata sekali lagi saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam pembawaan kisahnya maupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.